Pagi hari ini kita akan memulai seminar dengan Kak Prof Suyatno. Jadi Kak Suyatno ini pasti sudah tidak asing begitu ya di wajah teman-teman dan kakak-kakak pramuka sekalian, di mana Kak Suyatno ini adalah Wakabina Wasakuarnas, Wakahumas, Abdimas dan Lingkungan Hidup Keluarga Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Kak Prof Suyatno. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Sehat. Kesibukannya apa saja Kak Suyatno saat ini? Saat ini saya ini kaget dan terheran-heran. Ternyata teman-teman Wakjak se-Jawa Timur ini mau masuk dunia baru, dunia wirausaha. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, opo yo iso? Karena ada dimensi ubah gaya. Jadi kalau terbiasa renang itu gaya dada, lalu sekarang dia harus berubah ke gaya punggung. Perubahan itu butuh waktu dan kadang terkalahkan dengan kebiasaan lama yang dunia konsumen. Sebagai pembeli begitu ya? Sebagai pembeli, sebagai pemakai, nah sekarang menjadi dunia produsen. Ini tidak gampang mengubah gaya itu. Yang dari awal saja di dunia produsen terseok-seok terus, apalagi ini dari dunia konsumen berubah ke produsen. Ini tentu mengalami transformasi yang besar-besaran. Salah satunya kalau biasanya jam 9 sudah tidur, bangun pukul 5, ini harus transisi tidurnya justru siang. Malamnya ngapain? Malamnya dia mikirkan bisnisnya, dan seterusnya. Jadi kata pertama adalah opo yo iso untuk bertransformasi secara darurat. Iso nggak kira-kira kakak-kakak? Bisa, karena baru dikatakan, belum dilakukan. Yang penting kan dunia bukti, bukan dunia janji. Tapi minimal harus diawali dengan janji. Nah, semua sudah janji, tepuk tangan untuk janji. Kurang semangat untuk cara apa lagi? Perubahan yang tiba-tiba itu biasanya dibumbui oleh ketidaksemangatan. Jadi pengaruh lama masih kuat. Siap berubah gaya? Siap. Suruh tepuk tangan lagi biar dilihat apa bicara. Tepuk tangan. Baik, hari ini Kak Prof Suyatno juga akan memberikan materi untuk kakak-kakak sekalian. Materinya sudah disiapkan, ini seputar apa Kak materinya? Ya seputar manas-manasi saja. Luar biasa, angkat tangan kanan, goyang-goyangkan, sehat. Kiri, luar biasa sehat. Goyangkan kedua-duanya, goyang-goyangkan, sip, teriakan, saya akan mengubah gaya. Saya mengubah gaya. Modal pertama terpenuhi, yaitu modal fisik yang sehat. Ya kan? Kiri sehat, terpenuhi. Tepuk tangan untuk modal pertama. Coba tangannya diginikan kanan. Wih, luar biasa. Inilah yang namanya digital. Digital. Digital itu bahasa Yunani artinya jari jemari. Digital itu artinya jari jemari. Artinya satu jari. Ini bisa untuk apapun. Melipat gandakan fungsi jari. Ketika semakin melipat ganda sesuai dengan fungsi yang masing-masing, digitalisasinya jalan. Nah, digitalisasi ini diartikan oleh YouTube sebagai algoritma. Jadi bagaimana hidup itu bersistem, dan sistem itulah yang akan bekerja sendiri. Jadi satu orang tapi tidak pakai tenaga dan pikiran kita, tapi ciptakan sistem. Itulah yang namanya kalau pikiran 4.0, bahwa sekarang itu diperlukan kecerdasan buatan, artificial vision, artificial intelligence,
kecerdasan buatan. Yang dimaksud kecerdasan buatan itu, kita menciptakan mesin-mesin baru, yang mesin-mesin itu, sistem-sistem itu akan bergerak mendukung kita. Tanpa dirasakan, dia akan memberi ke kita contoh. Saya sudah buat kecerdasan buatan dalam bentuk buku. Yang bekerja para penerbit itu, para penerbitlah yang akan mengedarkan buku itu, dan para penerbit akan mengirimkan ke saya. Penerbit itu kecerdasan buatan saya yang satu. Yang kedua, mengapa saya YouTube? Karena YouTube itu saya pandang sebagai sebuah kecerdasan baru bagi saya. Maka kecerdasan saya titipkan di YouTube. Jadi saya punya sistem kecerdasan baru buatan saya, namanya YouTube. Yang detik ini tanpa saya tunggui, penontonnya ada sekitar 13, rata-rata 13 setiap detik. Itu bekerja sendiri. Kecerdasan kedua buatan saya. Kecerdasan kedua buatan saya. Yang ketiga, ternak kambing tadi, itu juga kecerdasan buatan saya yang jalan sendiri. Orang yang jalankan. Itulah yang namanya dunia artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi yang dimaksud kecerdasan buatan itu tidak untuk dipelajari, tapi ciptakan satu momen yang bekerja sendiri, bergerak sendiri untuk kita. Keranjangnya banyak. Guru besar saya itu kecerdasan juga, buatan yang jalan sendiri, dengan tiap bulan ada tunjangan guru besar yang masuk ke rekening saya, iya kan? Karena saya tidur pun masih diakui guru besar. Tiap bulan tunjangannya datang. Itu yang dimaksud kecerdasan buatan. Jadi ke depan itu tiap orang harus punya sekitar 5 atau lebih kecerdasan buatan. Dan kita tidak berada di kecerdasan itu karena akan stres. Tapi harus di atasnya kecerdasan sehingga bisa mengendalikan tiap bentuk-bentuk kecerdasan. Tinggal mampu apa enggak. Halo. Luar biasa. Siap untuk berubah gaya? Siap. Terus ngomong siap aman lah. Luar biasa. Nah, slide pertama. Klik. Saya ada ketakutan sebenarnya ketika memberi materi hari ini tidak punya dampak. Karena dalam diri saya punya 3 prinsip, namanya 3B. 3B itu, yang pertama bermakna, yang kedua berkesan, yang ketiga berdampak. Kalau saya hadir di sini pukul 9, lalu pukul 10 nanti selesai, itu artinya bermakna. Artinya saya sudah memenuhi tanggung jawab saya. Anak ketika dia sudah ngisi SKU, dilantik, bermakna. Tapi belum tentu berkesan. Apakah sepulang ini Anda akan terngiang-ngiang dengan materi saya? Apakah sepulang ini Anda akan menceritakan materi-materi ini? Kalau iya, itu namanya berkesan. Jadi seorang yang dilantik penggalang tamu selama hidupnya nanti cerita ke anak cucunya tentang proses pelantikannya, itu namanya berkesan. Nah, sebaiknya nanti teman-teman sebagai fasilitator UMKM ini dibuat berdampak. Bagaimana dengan kecil berdampak? Apa bisa kayak no kecil itu berdampak? Sangat bisa. Contohnya apa? Contohnya korek ini aja. Ini korek. Ini kecil apinya. Iya kan? Kecil. Tetapi begitu dimainkan ke benda yang cocok bagi dia, bisa kebakaran. Satu gunung bisa terbakar semua. Iya enggak? Kecil. Tapi karena mampu memanfaatkan, punya dampak luas. Ini gedung ini aja bisa terbakar ini. Gara-gara api yang kecil. Nah, pertanyaannya yang datang di sini, bisa nggak memanfaatkan api yang kecil itu? Halo? Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya.
Nah, maka saya ini berkali-kali cerita tentang sering memberi materi seperti hari ini, Mbak Aulia. Ternyata terjadi di anak saya. Ini terus terang saja cerita. Beberapa pernah saya beri cerita. Sekarang ada di sini tadi nyetir dengan saya, nggak kerja tapi dapat penghasilan. Orangnya nggak kerja, hari ini nggak kerja, nyantai tidur di mobil, tapi penghasilannya datang karena sudah menciptakan kecerdasan buatan. Ya, lulus UNER, Pak, aku pengen daftar ke pabrik Wapin. Daftar, nggak apa-apa, daftar aja. Pakai putih, pakai hitam, wawancara ke Ngoro. Wapin itu minta ini. Saya sebagai selaku bapak berdoa, dan berdoanya dikabulkan. Ya Allah, semoga anak saya tidak diterima, ya Allah. Tidak diterima. Ternyata berdoa tidak diterima itu lebih manjur daripada ya Allah, semoga diterima, ya Allah. Jadi makanya doanya harus tidak gitu. Ternyata betul tidak diterima. Tidak diterima. Pak, aku udah 3 bulan Pak, dompetmu kosong. Terus pengen apa? Saya pengen dirikan barbershop. Dirikan, itu ada rumah kosong, pakai dananya siap. Uangnya 30 juta aja, siap. Oke. Langsung ternyata jarak 3 bulan duitnya kembali, untung dan sebagainya. Sekarang punya 2 barbershop, punya seradela dekorasi, punya dekorasi makan, dekorasi ulang tahun, dekorasi tiap hari ini anak buahnya jalan mendekorasi, tapi di komando dari sini. Lalu punya ternak lele, punya apa, jadi banyak mesinnya. Mengapa seperti itu? Karena berani. Jadi kita ini diajari oleh Bung Karno kata berani. BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, Profesor Dr. Rajiman rapat menentukan proposal bagaimana Indonesia nanti. Dihitung pakai SWOT, strength, weakness, kelebihannya. Nah, yang Bung Karno enggak. Merdeka. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Artinya apa? Pikir carry. Ya kan? Nah, anak saya berangkat, berkembang. Coba kalau tadi begini, opo wis kok pikir, survei dulu loh, kanan kirinya ada nggak barbershop, bisnis itu angel ya, itu nanti kamu terseok-seok, pembukuannya seperti apa, modalnya apa, nggak jadi, ya kan? Maka berangkat. Nah, apakah Anda berani kata seperti itu? Karena kebiasaan kita pakai SWOT, ya kan? Di WhatsApp kan kita dirancang dulu proposalnya, tujuannya apa, kegiatannya apa, dan itu bertahun-tahun. Nah, sekarang masuk ke dunia baru, dunia bisnis. Berani. Gitu, klik. Nah, berani. Modal pertama berani. Rugi pikir carry, gagal pikir carry, dana gede pikir carry. Yang penting berani. Kira-kira berani nggak Anda itu? Nggak mungkin. Kata gaya dadanya sudah lama, berubah ke gaya punggung nggak mungkin. Pasti ada analisis bisnisnya, ini kesuwen nggak mungkin tadi. Saksi nanti ya. 3 bulan lagi saya lihat, 6 bulan lagi saya lihat, setahun akhirnya kan hanya jadi cerita dan hanya bermakna, bukan berkesan dan bukan berdampak. Nanti malam penutupan atau besok ya, nanti malam penutupan bermakna selesai. Tapi karena besok masih ada kegiatan lain, besoknya lagi Anda ikut kegiatan lain, ditumpuk, hari ini jadi bermakna
sederhana saja, berkesannya tidak ada, berdampaknya tidak ada. Gitu ya. Coba aja nanti diingat-ingat. Kecuali kalau gigih, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sekali bersaksi dapat berubah gaya, besok nggak akan bisa diubah. Kecuali sampai ke daratan yang kita tuju. Saya kagum Pak Aulia dengan peribahasanya orang Sulawesi. Sekali layar sudah dikembangkan, tali sudah dilepaskan dari ikatannya, pantang kembali ke daratan sebelum sampai ke pulau tujuan. Oke, kalau kita kan enggak begitu melaku, balik, belum mau yuk, balik. Jadi perjalanan itu bisa dibelok-belokkan. Nah, kira-kira punya enggak keberanian? Punya, tapi keberaniannya sudah tertutup dengan keraguan, ketakutan, dan ketidakberhasilan. Ya Bapak? Halo? Berani berubah gaya? Berani kira usaha? Tepuk tangan. Malaikat sudah mencatat teriakan Anda kata berani. Bukan udah masuk di logbooknya. Ini malaikat punya logbook dicatat. Saulan meneh, kok wis nggak berani. B-nya dihilangi, jadi erangi. Sebulan lagi takut, E-nya dihilangi, jadi rangi. Wis, jadi maskulinnya hilang, jadi rangi. 1 tahun R-nya dikurangi di malaikat. Nyemeng-nyepeng, ngomong berani kalau serah, hilang bekasih, tinggal ani. Sebulannya kemudian A-nya dihilangi, tinggal ni. Tambah 3 bulan N-nya dihilangi, jadi ih memalukan. Ditarik lagi, jadi kasihan malaikat itu, jadi menarik lagi mengubah. Jadi kita sendiri yang membuat lelah para malaikat. Kecuali orang yang di ruangan ini, yakin saya orangnya berani-berani. Halo. Nah, syarat kedua tangguh. Tangguh itu tidak hari itu, tangguh itu ditentukan oleh waktu. Kalau tangguh di awal biasa, itu namanya ayam. Ayam kan anget-anget tai ayam. Ceprot anget, tapi setelah itu dingin, ya kan? Yang namanya tangguh itu terus. Dan ternyata tangguh ini ujian kita, dan saya terbiasa dengan ujian seperti itu. Tangguh saya. YouTube itu 9 bulan saya nyiapkan. Desember yang lalu buka pertama, YouTube saya sudah 2012, tapi filmnya hanya 2, selama 7 tahun, subscribe-nya 8 orang. Begitu tak genjot dengan keberanian, dengan ketangguhan, 212 video, ternyata hanya 9 bulan. Tangguhnya itu ada hasil. Lah kita kan enggak nanti, seminggu wis mulai enggak tangguh, 2 minggu sudah mulai hilang. Lo dulu ngomong berani, itu kan dulu kan nggak bisa. Pramuka itu yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artinya tidak boleh molak manole, begitu. Yang ketiga berproses. Proses itu juga perjalanan, berproses. Yang keempat jaringan. Nah, bangun jaringan. Subscribe saya banyak karena jaringan. Jaringan itu yang saya manfaatkan karena kecerdasan buatan tadi. Jadi jalan sendiri itu subscribernya. Kemudian tanggap terhadap perjalanan proses tadi, ketangguhan tadi. Ada bolongan kanan dikit, ada kayu melintang kiri dikit, ada longsor berhenti dulu, tapi tetap terus
jalan. Itulah ilmu kepemimpinan yang diterapkan. Lalu lincah. Nah, pertanyaannya, siapa yang punya keenamnya? Saya yakin semua manusia termasuk kakak-kakak punya keenamnya. Betul Bang ya? Betul? Tapi yang keenam ini sekarang ini masuk kulkas kebungkus es. Susah cair. Si kebungkus es masuk freezer. Nah, sekarang mau dikeluarkan. Tapi tantangannya dananya kecil. Tapi seorang bisnismen dana nomor 27. Halo? Ada anak kecil usia 7 tahun. Ini belikan teh kotak. Ini duitnya 5.000 berangkat. Kira-kira dapat nggak satu teh kotak? Dapat. Betul? Saya nyuruh kakak-kakak tukok teh kotak tinggi 5.000 berangkat. Dapat nggak satu kotak? Dapat. Sekarang perbedaannya apa anak 7 tahun dengan kakak? Ya kan? Seharusnya kalau kakak yang beli berangkat dapat 1 dus. Tapi kalau belinya cukup hanya 1 kotak, terus bedanya dengan anak 7 tahun apa? Ngerti? Nah, itulah filsafat saya. Filsafat hidup saya begitu. Halo? Nek aku nggak iso target itu, ojo takut jenengmu. Nek enggak aku berarti podo ambek arek biasa itu. Itu harus ada keberanian. Ngerti maksudnya? Ya. Kakak, saya suruh beli rokok 1 bungkus 20.000, dapat 1 bungkus. Saya nyuruh anak 7 tahun, nggak boleh sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, hanya untuk simbol. Dapat 1 bungkus, terus bedanya apa? Kakak dengan anak kecil itu. Halo? Kan hanya sama-sama beli, Pak. Kan harganya sama. Mintanya kan 1 bungkus. Tapi kan beda. Yang satu pikirannya belum luas, kita sudah punya pikiran. Yang satu belum punya pengalaman, kita punya pengalaman. Yang satu belum bisa berkreasi, kita sudah berkreasi. Kalau hasilnya tetap 1 bungkus, ya nggak ada bedanya. Ngerti maksudnya? Halo? Sama-sama membuat artikelnya. Saya dengan dosen muda, dia dapat 1 judul, saya dapat jadi judul. Tapi saya harus punya nilai lebih. Mengapa? Artikel saya langsung jurnal internasional. Gitu. Jadi harus ada nilai lebih yang membedakan. Kalau enggak, ya saya ditertawakan sama dosen-dosen muda. Nah, tantangannya begitu. Sekarang pertanyaannya, ketika nanti dananya hanya sakorek, dan yang jalankan di atas usia 30 atau usia 40, kira-kira bisa nggak membakar yang lebih besar? Siap? Tepuk tangan, luar biasa. Konsepnya bermakna, berkesan dan berdampak. Itu kata kunci. Halo? Klik lagi slide kedua. Nah, siapa yang bisa sukses? Anda semua. Siapa? Jack Ma. Paham kan? Jack Ma guru bahasa Inggris, kuliah nggak diterima di mana-mana, tapi karena punya keberanian, punya ketangguhan, punya 6 tadi, dia jadi penerjemah, dia jadi guide. Setelah itu dia menciptakan kecerdasan baru, sistem baru yang namanya Alibaba. Alibaba itulah yang namanya artificial intelligence. Jadi nggak usah bingung, kecerdasan buatan itu adalah orang yang sesuatu yang bentuk yang mengkloning kita dan memberikan hasil pada kita. Buku penerbit ini nanti akan terbit lagi, Intan Pariwara. Kemarin saya sudah dikirimi email, sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku saya siap untuk diedarkan di sekolah-sekolah.
dia sudah ngirimkan. Itu kecerdasan buatan saya, dan saya ada di situ, bayangan saya ada di situ, dan dia membantu saya. Itulah yang namanya kecerdasan buatan. Halo. Nah, Dahlan Iskan, IAIN nggak lulus, anaknya petani tebu, tapi karena berani gigi jadi. Oke, sekarang yang biru 2 masih kosong. Siapa dia? Anda semua yang ada di sini. Berani nggak berani nggak namamu ada di yang biru ini? Beraninya nggak harus mulai redup? Berani nggak berada di yang biru? Tepuk tangan. Harus berani ada yang biru. Begitu. Berani. Saya aja berani kok untuk masukkan nama di tingkat nasional, berani. Mengapa enggak? Bahkan di internasional juga berani. Begitu. Nggak ada yang nggak berani. Orang Indonesia itu nenek moyangnya adalah keberanian kok. Nenek moyang kita itu keberanian. Iya kan? Kalau nggak berani, mengapa harus ada Borobudur? Kalau nggak berani, mengapa harus ada kapal-kapal Jawa yang menguasai sampai Madagaskar, sampai mana? Kalau nggak berani, mengapa ada kisah-kisah masa lalu? Jadi sebenarnya berani itu nenek moyang kita, tangguh itu nenek moyang kita. Tapi kita yang tidak sadar akan keberanian itu. Halo? Sip, klik lagi mas. Tuntutan abad 21 kecepatan. Berarti siapa yang cepat menciptakan kecerdasan buatan, dia yang sukses. Cepet-cepetan kecerdasan buatan sekarang. Ya, kedamaian. Masa depan itu damai. Mengapa damai? Karena kecerdasan buatan kita ini sekarang terbuka untuk dikenal oleh siapapun sedunia. Sehingga isinya harus bahasa pramuka peduli, pramuka toleransi. Sudah tidak ditutupi oleh sekat agama, sekat suku, sekat ras, sekat latar belakang. Sekarang ini bebas. Perkara ada gulma radikalisme, gulma fanatisme, gulma yang lain, itu adalah orang-orang yang masih perlu kesadaran. Tetapi yang ada di sini pikirannya harus di atas mereka. Itu yang namanya kedamaian. Halo. Hai. Berikutnya ketepatan. Mesin yang kita ciptakan, kecerdasan buatan yang kita ciptakan, itu harus tepat. Tepat itu butuh proses dan keunggulan. Nah yang terakhir, ini yang harus kita capai, nyaman bagi kita. Saya nggak pernah itu nggak bisa tidur mikirkan buku, mikirkan kambing, mikirkan ini, enggak. Mengapa? Karena percaya penuh. Mengapa percaya penuh? Karena saya sudah diikat oleh dasar dharma ke-9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu bukan hanya hafalan, itu diterapkan. Kepercayaan itu butuh modal. Butuh modal keikhlasan tinggi. Orang kepercayaan itu. Jadi tidak mudah geser, tidak mudah dicabut. Kalau jawabnya niat, ya sudah niatnya apa. Begitu. Luar biasa. Siapa orang itu yang ada di luar kamu? Tepuk tangan. Nah, saya singkat saja, nanti lebih banyak tanya jawab. Ya, Mbak Ulia ya. Mbak Ulia ini dulu pramuka. SD, coba semua diam ya. Tepuk pramuka. Wow.